Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam kondisi yang masih sehat ya. Masih sehat selalu, tetap terjaga kesehatannya. Dan alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam perkuliahan online dalam mata kuliah pendidikan agama. Pada perkuliahan kali ini saya akan membahas tentang jual beli dan hukum-hukumnya. Jual beli ini adalah kegiatan yang sangat penting ya dalam kehidupan manusia. Begitu juga tentunya dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Karena memang jual beli ini tidak hanya dibutuhkan oleh muslim saja, tetapi non muslim pun membutuhkan. Tapi dalam Islam ini adalah sesuatu hal yang penting ya, karena manusia itu tidak akan bisa tegak hidupnya kecuali dengan adanya transaksi jual beli ya. Makanya dalam firman-Nya Allah mengatakan wa halallahu bai'a wa harrama riba dalam surat Al-Jumu'ah. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Islam, jual beli itu adalah sesuatu hal yang suci ya. Jual beli itu termasuk dalam ritual, kegiatan ritual ya. Karena makanya di dalamnya ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Ya, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi ya. Jual beli itu sendiri adalah tukar menukar harta dengan harta dengan atas dasar kerelaan ya, tentunya atas antara dimingkum atas dasar kerelaan satu dengan yang lain. Nah, menurut terminologis fikih artinya adalah bentuk usaha penukaran terhadap yang bukan fasilitas atau kenikmatan. Asal hukum dari jual beli itu ya, secara keseluruhan adalah boleh ya, asal hukumnya, kecuali ada dalil yang secara jelas melarangnya ya, kalau ada dalil secara jelas yang melarangnya maka atau mengharamnya berarti itu adalah sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Jadi asal hukumnya adalah boleh, mubah ya, tapi kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli sendiri diklasifikasikan dalam banyak macam ya kan. Dilihat dari jenis barangnya ya, yang dijadikan objek jual beli. Jual beli itu dibagi menjadi jual beli bebas ya, yang jual beli umum, yakni tukar menukar barang dengan uang atau uang dengan barang ya. Jadi yang jual beli yang terjadi secara umum itu adalah jual tukar menukar antara uang dan barang. Ada juga jual beli asarf ya, atau jual beli pertukaran uang ya, pertukaran uang. Jadi menukar uang dengan uang, menukar mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya, money changer. Rupiah dengan dolar ya kan, rupiah dengan ringgit, rupiah dengan rial dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jual beli asarf ya kan. Kemudian jual beli dengan cara barter ya, ini jual beli antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Jadi antara sesama komoditas yang tentunya komoditas yang berbeda, misalkan beras dengan ikan ya. Ini yang terjadi pada masa-masa dulu ya kan, sebelum dikenalnya uang sebagai alat tukar. Sebelum dikenalnya uang sebagai alat tukar, orang-orang dulu melakukan jual beli dengan cara barter, yaitu menukar barang dengan barang. Menukar barang dengan barang ini tentu banyak sekali kendalanya ya. Tentunya harus ada orang yang sama-sama membutuhkan antara barang yang ditukar ya. Misalkan saya punya beras, pengen nuker dengan ikan ya, tentunya kita harus menemukan orang yang punya ikan yang ingin menukar ikannya dengan beras. Nah, ini kendala ya kan.
Jadi kita harus mencari dulu ya. Kalau misalkan orangnya butuhnya garam, ya nggak mungkin dia ditukarkan dengan beras ya. Nah ini. Kemudian dilihat dari sisi penetapan harganya ya. Ada jual beli tawar menawar ya. Ini jual beli di mana si penjual ini tidak memberitahukan harga barangnya atau harga modalnya ya, harga modal untuk membeli barang tersebut tidak diberitahu ya. Ya, terjadi tawar menawar hingga ada keputusan harga. Kemudian ada jual beli amanah ya, yakni jual beli di mana penjualnya di situ menyebutkan modalnya, modal untuk memberi barang tersebut ya. Nah jual beli ini dibagi menjadi 3 ya. Ada jual beli murabahah ya, dimana jual beli ini penjual dengan jelas menyebutkan modal dan keuntungannya, persentase keuntungannya. Misalkan saya beli motor 10 juta ya. Berarti saya untuk membeli motor tersebut modal saya adalah 10 juta. Kemudian saya ingin menjualnya lagi ya, dengan keuntungan 10%. Ya, ini loh, saya beli motor ini 10 juta, saya jual ke kamu 11 juta. Ini jadi jelas ya antara modal dan keuntungannya, persentasenya jelas. Kemudian ada jual beli wadiah. Jual beli wadiah ini adalah jual beli yang modalnya diketahui dengan kerugiannya ya, dengan kerugiannya diketahui. Jadi menjual dengan rugi. Misalkan ya tadi saya beli motor harga 10 juta ya, ternyata katakanlah untuk anak ya, untuk anak beli motor tersebut 10 juta untuk anak saya. Nah ternyata anak saya itu malah tidak suka dengan model motornya ya, dengan model motornya nggak suka. Nah nggak, akhirnya ya sudah, karena tidak ada yang menggunakan motor tersebut, motornya nganggur, ya saya jual dengan rugi. Ini loh, saya beli motor ini harganya 10 juta tapi anak saya nggak mau pakai, ya udah saya jual aja 9 juta. Nah, jadi antara modal dan kerugiannya itu diketahui, itu jual beli wadiah. Kemudian ada juga jual beli impas ya. Jual beli impas itu ya berarti antara modal dan harga jualnya sama. Harga jualnya sama. Itu tentang jual beli amanah ya. Ada dibagi menjadi 3, jual beli murabahah, jual beli wadiah, dan yang terakhir jual beli tauliyah ya, atau jual beli impas. Dan yang ketiga yaitu jual beli lelang. Ini ya, tadi jual beli amanah, tadi kan ada jual beli tawar menawar, jual beli amanah. Kemudian yang ketiga adalah jual beli lelang. Ya ini menjual barang kepada yang memberikan harga tertinggi ya, dimana si penjual dia pertama membuka harga, open bid istilahnya ya. Nah, open bidnya katakanlah saya jual mobil Honda Jazz ini harganya 25 juta, silahkan kemudian ditawarkan kepada peserta lelang ya. Dengan peserta lelang kemudian melakukan tawar menawar dengan cara menambahkan pembayarannya. Oh oke, saya 26 juta, saya 27 juta, saya 29 juta, sampai ketemu harga yang ditetapkan. Itu jual beli lelang. Dan dilihat dari cara pembayarannya, jual beli itu terbagi menjadi beberapa macam pula. Jual beli dengan penyerahan barang langsung, kemudian ada pembayaran kontan, yaitu disebut dengan jual beli kontan. Jadi antara barang dan pembayarannya itu diserahkan secara langsung, itu jual beli kontan. Lalu jual beli dengan pembayaran dan penyerahan barang yang ditunda. Nah, jual beli dengan hutang dengan hutang.
Jadi pembayarannya ditunda, penyerahan barangnya juga ditunda. Jual beli dengan pembayaran tertunda disebut dengan jual beli nasiah, serta jual beli dengan penyerahan barang tertunda disebut juga dengan jual beli salam. Ya. Kalau jual beli nasiah itu pembayarannya yang ditunda, ya, pembayarannya yang ditunda. Sedangkan jual beli salam itu barangnya yang ditunda. Jadi saya bayar dulu, ya, kemudian barangnya ditunda, ya. Misalkan saya ini ke petani, saya butuh jeruk 1 kontainer, berapa harganya? Dan harganya 1 kontainer katakanlah 50 juta, ya, 50 juta. Oke, ini saya bayar 50 juta, tapi jeruknya belum ada, ya, karena belum musim panennya. Nah, jeruknya baru diserahkan ketika musim panen sebanyak 1 kontainer tersebut. Jadi penyerahan barangnya ditunda sampai panen, ya. Itu jual beli salam. Jadi bayar dulu, DP dulu di muka semuanya, ya. Jadi bukan DP, ya, istilahnya bayar di muka semua, ya. Sedangkan harganya 50 juta ya dibayar semuanya 50 juta. Nah, barangnya nanti setelah panen. Jadi periode penyerahan barangnya harus jelas, ya. Di sini harus jelas tentunya. Jual beli memiliki berbagai persyaratan yang seluruhnya harus dipenuhi. Nah, ini syarat akad jual beli agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat atau pelaku jual beli tersebut, baik penjual dan pembelinya. Syaratnya yaitu terkait dengan kelayakan, ya, kelayakannya. Yang pertama adalah terkait dengan umurnya, sudah balik atau belum, ya, sudah balik atau belum, ya kan. Persyaratannya kalau melakukan jual beli ya jelas dia harus sudah balik, ya. Atau ada juga ulama yang mengatakan yang belum balik tapi dia mengerti hukum jual beli, ya, terkait dengan kompetensinya, pengetahuan akan hukum-hukum muamalah, hukum-hukum jual beli. Jadi syaratnya orang yang melakukan jual beli itu dia harus mengetahui, ya kan, hukum-hukum jual beli. Dia harus memiliki kompetensi di situ, ya. Mengetahui jenis barangnya, ya kan, bagus atau tidaknya, ya kan, memilih barangnya, ya kan, harus mengetahui di situ. Kemudian orang tersebut dalam kondisi akal yang sehat atau tidak gila. Ya, orang yang gila itu tidak boleh melakukan transaksi jual beli dalam Islam, ya kan. Itu terkait dengan pelakunya. Kemudian terkait dengan barang yang dijual belikan, yakni mengetahui jenis barang jualan dan mengetahui harganya, ya, mengetahui harganya. Jadi barangnya itu jelas, ya, jelas, ya, bisa dilihat, ya, bagus atau tidaknya, cacat atau tidaknya, barangnya itu jelas. Kemudian harganya diketahui, serta keberadaannya barang tersebut harus suci, ya, bukan barang yang najis, bukan barang yang haram, ya. Barang yang najis, barang yang diharamkan itu tidak boleh diperjualbelikan, ya. Kemudian barang itu harus bermanfaat dan bisa diserah terimakan, ya. Barangnya harus bisa diserah terimakan serta merupakan milik penuh si penjual. Ya, ketika terjadinya akad itu barang itu memang miliknya sudah dimiliki secara penuh, ya, ya, sudah diserah terimakan, ya, barangnya itu. Tidak boleh, ya, kita menjual barang yang belum kita miliki secara penuh, ya, karena ini rentan sekali terjadi konflik, ya, rentan sekali terjadi konflik
Sebagai contoh misalkan ada kan ahli waris ya. Misalkan ini ada tanah dan bangunan rumah ya kan, hasil warisan harus dibagikan kepada 3 anak ya, 3 anak. Tentunya untuk dibagikan itu biasanya dijual terlebih dahulu ya kan. Dijual, ditawarkan ya kan, ternyata ada pembeli, oke saya beli rumah ini dengan harga 1 miliar ya kan. Nah karena ada 3 anak tentunya harus proses rembukan ya kan, harus proses rembukan dulu untuk balik nama dan lain sebagainya ya kan. Oke, sudah deal ini dengan 3 anaknya, tapi ini nanti ya istilahnya tanahnya saya pakai dulu selama 3 bulan dan menunggu proses balik nama ya, balik nama kepada pembelinya. Oke, sudah deal 1 miliar, oke saya bayar dulu 1 miliar, terserah istilahnya mau ditempatin terlebih dahulu selama 3 bulan, oke ya kan. Balik nama nanti setelah 3 bulan, oke ya, udah deal kan. Nah sudah jadi 1 miliar deal, tapi barangnya belum diserah terimakan ya, karena masih ditempati. Nah karena si pembeli pertama ini merasa telah memiliki tanah tersebut ya kan, kemudian si pembeli ini ya, pembeli pertama ini dia menjual lagi, menawarkan lagi tanahnya tadi ya. Tanahnya tadi ditawarkan, ternyata ketemu ya kan pembeli kedua ya, pembeli kedua, dan dia istilahnya membeli tanah dan rumah tersebut senilai katakanlah 2 miliar. Dia beli harga 1 miliar ya, kemudian dia jual katakanlah tadi 2,5 miliar katakannya, 2,5 miliar. Oh, oke, ini saya jual 2,5 miliar. Nah dengan syarat si pembeli kedua ini agar segera dibalik namakan ya, saya minta ini segera dibalik namakan sekarang ya. Nah, akhirnya yang pembeli pertama oke, saya menyanggupi ya, tapi ini saya omong dulu sama pemilik awalnya ya. Kemudian si pembeli pertama mendatangi pemilik awalnya, yaitu ya, ahli warisnya tadi ya kan. Ini saya sudah menjual tanah ini kepada orang lain ya kan, dan sudah laku, dia meminta balik nama dan gimana supaya segera. Oh ya. Nah kemudian ternyata si pemilik ini ya, si pemilik tanah pertama ini, ahli waris ini kemudian mencari informasi ya kan, berapa sih pembeli pertama ini menjualnya. Oh ternyata diketahui ternyata menjualnya itu lebih mahal ya kan, 2,5 miliar. Waduh, kan rugi ini ya kan. Kemudian dirembuk sama 3 orang tadi. Nah salah satu dari mereka tidak setuju, masa ini tanahnya harganya 2,5 miliar kok dijualnya 1 miliar. Ya sudah, tidak jadi saja ya. Tidak jadi saja dijual, kembalikan uang 1 miliar yang tadi sudah dibayar ya. Akhirnya tadi ya kan si ahli waris itu membatalkan proses jual belinya karena tadi ya kan merasa belum diserah terimakan ya kan, belum dibalik nama, akhirnya dibatalkan jual belinya, akhirnya menjadi konflik ya, menjadi permasalahan. Nah ini kenapa dalam Islam kemudian tidak membolehkan menjual barang yang belum dimiliki secara penuh atau belum diserahkan ya, harus dalam penguasaan.